Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Fadilah dengan NIM 23210068. Saya dari Prodi Ilmu Komputer ingin menjelaskan tentang algoritma jaringan saraf tiruan atau disingkat dengan JST. Yang pertama ada HEP, sejarah kegunaan, cara menghitung, aturan pembaharuan. Sejarah, algoritma HEP dikembangkan oleh Donald Hebb pada tahun 1949. Teori HEP disebut juga Hebbian Learning yang menyatakan bahwa kekuatan koneksi antar neuron meningkat jika kedua neuron tersebut aktif secara bersamaan. Cell that fire together, wire together. Kegunaannya digunakan dalam pembelajaran asosiasi dan dasar untuk memodelkan dan memori asosiatif. Cara menghitung persamaan HEP, jika neuron X dan Y aktif bersamaan, maka bobot koneksi antara X dan Y diperbaharui. Perubahan bobot sama dengan learning rate kali input neuron kali output neuron. Contoh, jika input X 1 dan output Y 1 serta konstanta kecil sama dengan 0,1, maka perubahan bobot 0,111 atau sama dengan 0,1. Sehingga bobot naik sebesar 0,1. Yang kedua ada perseptron, yang mana di sini akan membahas tentang sejarah, kegunaan, cara menghitung, dan aturan pembaharuan bobot. Sejarah diperkenalkan oleh Franz Rosblad pada 1958. Perseptron merupakan algoritma jaringan saraf pertama yang dapat belajar dari data biner untuk klasifikasi linier. Kegunaan digunakan untuk klasifikasi dua kelas binary classification seperti deteksi spam, klasifikasi gambar sederhana, dan pengenalan pola. Cara menghitung dan aturan pembaharuan bobot. Aturan pembaharuan bobot, jika output salah, bobot diperbaharui dengan W new sama dengan W all tambah bobot kecil kali target kurang output kali X. Cara menghitung perseptron melakukan klasifikasi dengan fungsi. Output sama dengan F W kali X tambah B, di mana W adalah bobot, X adalah input, dan B adalah bias. Fungsi aktivasi F biasanya adalah fungsi sync atau step. Yang terakhir ada backpropagation. Sejarah diperkenalkan secara populer oleh Ramherd, Hayton, and Williams pada tahun 1986. Backpropagation adalah algoritma pelatihan untuk jaringan saraf multilayer perseptron sampai MLP. Kegunaan digunakan pada hampir semua model deep learning modern untuk meminimasi error prediksi. Cocok untuk klasifikasi kompleks seperti pengenalan wajah, suara, dan teks. Cara menghitung dan rumus pembaharuan bobot. Cara menghitung yang pertama forward pass. Hitung output berdasarkan input dan bobot saat ini. Yang kedua backward pass atau backpropagation. Hitung error, perbedaan output prediksi dengan target, lalu gunakan gradient descent untuk memperbaharui bobot berdasarkan turunan error terhadap bobot. Rumus pembaharuan bobot. W new sama dengan W all kurang konstanta kecil kali 2E atau 2W. N sama dengan learning rate atau konstanta kecil. 2E atau 2W sama dengan turunan error terhadap bobot. Ringkasan perbandingan. Algoritma HEP
Sejarah dipertemukan oleh Donald Hebb pada tahun 1949. Kegunaannya pembelajaran asosiasi, cara menghitung perubahan bobot N kali X kali Y. Algoritma yang kedua ada perseptron. Sejarahnya diperkenalkan oleh Frank Rosblad pada tahun 1958. Kegunaannya klasifikasi linier. Cara menghitung we new sama dengan we out tambah konstanta kecil kali target kurang output kali X. Backpropagation yang ditemukan oleh Rumhard, Hinton, dan Williams pada tahun 1986. Kegunaannya melatih multilayer, perseptron, atau deep learning. Cara menghitung gradient descent, we new sama dengan we all kurang konstanta kecil kali 2e kali 2w. Terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi saya hari ini. Cukup sekian. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.